Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmaji Pamungkas dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sedang mengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan di program Permatasari di Universitas Negeri Padang dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan tidak jauh dari kata kepemimpinan. Karena kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Kemampuan kepemimpinan atau leadership seorang manajer akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam pencapaian tujuan organisasi. Di atas definisi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu harus bisa memimpin orang yang banyak. Memimpin orang banyak itu bukan hal yang sangat mudah. Apalagi gimana caranya orang itu bisa mengikuti jalan pikiran dari kepemimpin itu. Karena seorang pemimpin itu patut dijadikan pemimpin karena bisa mengatur dan mengawasi atau memotivasi orang-orang di bawahnya atau di belakangnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Apabila pemimpin itu tidak bisa memimpin dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memimpin orang lain? Itu secara kasarnya yang definisi mengenai tentang kepemimpinan ini. Salah satu diantaranya yaitu definisi kepemimpinan menurut Gareth Jones and Jennifer George. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lalu, menurut Stephen Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan definisi kepemimpinan menurut Richard L. Duff adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dari beberapa definisi tersebut sudah sangat jelas bahwa tujuan itu hal yang utama, tapi harus diimbangi dengan proses. Apabila tidak ada proses, maka tidak akan mencapai sebuah tujuan tersebut. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan ini, pemimpin perlu melakukan kegiatan ini, bahkan orang-orang terlibat dalam organisasi atau yang dipimpinnya itu. Dengan kata lain, tercapai atau tidaknya sebuah organisasi, tujuan suatu organisasi tergantung pada pimpinannya. Apabila pimpinannya tidak bisa mengorganisir, tidak bisa mengatur, tidak bisa mengolah, tidak bisa memimpin orang-orang, maka tidak akan tercapai sebuah tujuan tersebut. Maka percuma saja apabila ada organisasi tapi tidak bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Definisi yang selanjutnya yaitu menurut D. McFarland mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu menurut J.M. Fifner mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah senior mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya itu Ateng Sutisna mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah aktif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan proses baru pembinaan dan pembuktian setelah membangun kerjasama serta tercapainya sebuah tujuan dari sebuah organisasi atau kelompok. Dari beberapa definisi kepemimpinan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi, memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama, berkolaborasi, mengerahkan segala potensi yang dia punya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga sering dikenal sebagai kemampuan untuk memperoleh konsensus
atau perhatian anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lancar. Apabila sudah bisa melakukan sebuah pemimpin atau layak jadi pemimpin, maka kita akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan pemimpin pendidikan dalam pengaruh guru, staf administrasi, dan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pendidikan. Jadi kayak seperti kepala sekolah bisa mengatur, bisa menjadwalkan atau bisa mengatur sebuah guru di berapa jumlah guru atau murid itu agar tercapai suatu tujuan untuk menciptakan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Apabila seperti yang saya katakan tadi, apabila kepemimpinan itu belum ada, jangan harap bisa memajukan pendidikan apabila konteksnya kita membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Definisi selanjutnya dari kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga, suatu pendidikan. Tanpa kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin yang menentukan keberadaan yang dapat dipilih secara langsung, ditentukan oleh yayasan atau ditetapkan oleh pemerintah. Perilaku pemimpin pendidikan menjadi suri tauladan bagi semua personel pendidikan yang pada akhirnya dapat tercipta budaya pendidikan yang lebih maju. Penciptaan budaya belajar dapat dimulai dari transformasi kepemimpinan pendidikan. Implikasi yang lebih jauh lagi, transformasi kepemimpinan pendidikan dengan mengikuti paradigma baru yang lebih berorientasi pada pemberdayaan personel sekolah akan membawa dampak perubahan yang sangat signifikan terhadap mutu output pendidikan. Jadi kepemimpinan pendidikan itu sangat berpengaruh sekali bagi pendidik atau peserta didik, karena kepemimpinan pendidikan ini itu sebagai acuan atau patokan bagi siswa atau guru dalam lingkungan pendidikan agar bisa mencapai suatu tujuan dari pendidikan tersebut. Apabila kepemimpinan pendidikan ini kacau atau tidak jelas, atau bisa dibilang itu seperti asal saja dalam menentukan pimpinan pendidikan, maka jangan harap regenerasi dari bangsa Indonesia itu akan tetap baik atau masa depan Indonesia akan bagus atau Indonesia emas bakal tercapai. Maka dari itu kepemimpinan pendidikan sangat berpengaruh pada peserta didik, guru ataupun staf yang ada, apalagi untuk Indonesia. Tiap-tiap orang yang merasa terpanggil untuk melaksanakan tugas memimpin dalam lapangan pendidikan dapat disebut pemimpin pendidikan. Misalnya orang tua di rumah, guru di sekolah, kepala sekolah di sekolah, maupun pengawas pendidikan di kantor pembinaan pendidikan dan di daerah pelayanannya. Kepemimpinan sangatlah dibutuhkan dalam pembinaan pendidikan. Kepemimpinan merupakan masalah relasi dan pengaruh antara kepemimpinan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin antar relasi interpersonal. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan memimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan tertentu, yaitu pendidikan. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi. Pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu. Tidak otoriter atau semua keputusan berdasarkan keputusannya, tapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Lalu di sini ada 3 mitos dari kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan itu dilahirkan yang pertama. Jadi di dalam manusia saat lahir itu tuh seperti setiap orang tuh mempunyai minat atau bakat dari masing-masing orang. Nah, kepemimpinan ini tidak bisa dimiliki setiap orang seperti mitos ini. Jadi orang tuh tidak bisa
tidak bisa atau tidak mempunyai kepemimpinan apabila tidak ditakdirkan, atau jalan takdirnya bukan untuk menjadi pemimpin. Padahal setiap manusia atau setiap orang pasti harus bisa memimpin, entah itu memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, atau memimpin teman-teman yang ada di sekitarnya. Jadi mitos ini sebenarnya sudah terpecahkan. Maka jangan yakin lagi bahwa saya tidak bisa jadi pemimpin. Pasti saya bisa. Tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa. Lalu mitos yang kedua, pemimpin selamanya harus berhasil. Maksudnya ini, jadi memimpin ini tuh tidak mau sebentar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Soekarno cita-citanya ingin menjadi presiden seumur hidup di Indonesia. Sedangkan dalam fakta sejarahnya, Soekarno telah dilengsarkan oleh Soeharto. Nah, maka dari situ tidak bisa dijadikan fakta bahwa mitos ini itu bisa terjadi, karena tidak ada pemimpin yang bisa selamanya menjabat atau memimpin suatu negara atau organisasi. Lalu mitos yang ketiga, pemimpin itu harus tegas atau galak. Galak itu kayak semacam menakutkan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Sedangkan seperti cerita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tegas dan tidak galak atau suka marah-marah gitu kalau kita nyebutnya. Justru beliau itu sangat baik hati, rendah hati, sangat terpuji atas akhlak-akhlaknya. Tidak ada yang jelek kalau kata kita mah. Jadi Nabi Muhammad itu seperti contoh kasus seperti seorang buta yang berada di pinggir jalan. Itu buta, terus menerus dia itu mengejek atau mencela Rasulullah. Sedangkan menurut yang dikisahkan bahwa pengemis atau orang yang di pinggir jalan itu setiap hari diberi makan oleh beliau. Bahkan setiap hari tanpa ada jeda berhentinya. Kalau kita makan, ngapain kita ngasih makan orang yang meledek kita atau menghina kita, ya kan? Normal ya, karena kita bukan nabi, betul tidak? Betul. Tapi beliau sangat terpuji akhlaknya, maka kita harus tiru. Nah, menurut mitos ini itu tidak harus tegas, galak atau menakutkan. Di cerita tadi, setelah bertahun-tahun pengemis itu diberi makan, maka seperti terbiasa, karena setiap hari ada yang memberi makan, ada yang mendengarkan celaannya. Padahal yang dicela itu yang memberi makan dia gitu. Kalau manusia biasa sih nggak mungkin bisa begitu. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Setelah Nabi Muhammad wafat atau Rasulullah wafat, yang memberi makannya itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi pengemis itu buta, tidak bisa melihat, tidak tahu siapa yang memberi makannya setiap hari. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, yang memberi makan itu berbeda, karena orang buta itu tahu bahwa gerak-geriknya atau pola perilakunya beda memberi makan. Nah, ketika saat itu pengemis yang buta itu bertanya, mengapa orang yang memberi makanku berbeda? Padahal dia sangat baik sekali, tidak seperti Rasulullah, dan cacian-cacian katanya, cacian maki tentang Rasulullah. Lalu Sayyidina Khulafaur Rasyidin menjawabnya, wahai pengemis, setiap hari yang memberi makan engkau, yang memperhatikan engkau, itu adalah Rasulullah. Nah, di situ kita bisa tahu Rasulullah itu luar biasa, tidak seperti kita. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa. Lalu tugas pemimpin itu harus seperti itu ya. Tidak pokoknya seperti itu yang saya beritahu tadi, tidak dilahirkan. Tidak semua orang itu harus dilahirkan, tapi
pemimpin itu bisa dibentuk karakter kepemimpinannya. Lalu yang kedua itu, pemimpin itu tidak bisa selamanya menjadi pemimpin. Lalu yang ketiga itu, pemimpin tidak harus tegas, galak atau menakutkan. Nah, pemimpin ini tugasnya apa sih? Pemimpin itu tugasnya bekerja dengan orang lain, karena kalau tidak bisa bekerja dengan orang lain, mustahil untuk mencapai tujuannya. Karena sehebat apapun orang, kalau bekerja sendiri itu pasti susah, nggak bisa, harus kerja dengan orang lain. Lalu yang kedua itu tanggung jawab. Nah, di sini nilai dari kepemimpinannya, karena pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Maka dari itu, memilih pemimpin harus yang bertanggung jawab, yang amanah, yang cerdas, berkompetensi. Selain itu udah menyeimbangkan tujuan dan proses dari mencapai tujuan tersebut. Jadi kita tuh, pemimpin itu harus bisa menyeimbangkan antara tujuan dari proses sama proses dari yang sedang terjadi. Jadi nggak bisa kita proses terus atau tujuan terus. Jadi kita milih ini nih, kita selesaikan program kerja ini, tapi nggak melihat dari segi orang-orangnya kayak gimana, bisa atau enggak ngelakuinnya gitu. Jadi harus seimbang, benar-benar seimbang. Harus tujuan harus di proses segini, terus proses juga harus segini, jadi sama-sama bisa melengkapi gitu, jadi tidak berat sebelah. Lalu selanjutnya itu bisa berpikir secara analitis dan konseptual. Nah, berpikir secara analitis ini bisa menganalisis ada masalah apa, ada sesuatu hal yang janggal, atau pokoknya bisa memprediksi suatu hal yang dapat membahayakan atau mengancam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat penting, apalagi kepemimpinan pendidikan, untuk mencapai tujuan bangsa, untuk memajukan Indonesia. Jadi kita tidak bisa meremehkan sebuah kepemimpinan, karena kepemimpinan itu sangat penting, tidak bisa diremehkan. Sekian dari saya, Sukma Haji Pamungkas dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat.